Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 Tadris Matematika IAIN Kediri akan membahas tentang metode stepping stone. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Zui Nafida Hasan, Mufidatul Afifah, dan saya sendiri Firha Fitatin Nabila. Nah, apa sih stepping stone? Metode stepping stone adalah proses evaluasi variabel non-basis yang memungkinkan terjadinya perbaikan solusi dan kemudian mengalokasikan kembali variabel non-basis, yaitu kolom-kolom yang tidak mempunyai nilai. Sedangkan variabel basis yaitu kolom-kolom yang mempunyai nilai. Langkah-langkah metode stepping stone. Yang pertama, penyusunan tabel alokasi. Yang kedua, prosedur alokasi. Yang ketiga, mengubah lokasi secara trial dan error. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur. Yang pertama, arah jalur yang diambil. Baik searah maupun berlawanan arah dengan jarum jam adalah tidak penting dalam membuat jalur tertutup. Yang kedua, jalur-jalur dimulai dan setiap kotak kosong variabel non-basis yang harus diteruskan ke kotak-kotak terisi atau variabel basis, dan pada akhirnya kembali ke kotak kosong awal. Yang ketiga, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang kelima, namun baik kotak terisi maupun kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang keenam, suatu jalur dapat terjadi perpotongan. Dan yang terakhir, sebuah jalur penambahan dan sebuah pengurangan yang sama besar harus kelihatan atau ada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Kemudian kita lanjut ke soal. Penyelesaiannya kita selesaikan dahulu dengan metode northwest corner. Kita peroleh seperti tabel berikut. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan perbaikan tabel. Caranya, kita cari mana saja sel yang kosong. Di sini sel yang kosong adalah 1C, 2A, 2C, dan 3A. Kemudian kita awali dengan 1C. Kemudian kita mencari arah dari 1C, boleh searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Kita arahkan ke 3C. Kenapa ke 3C? Kok tidak ke 2C? Karena 2C merupakan sel yang kosong. Kita harus mencari sel yang tidak kosong, sehingga kita melompat ke 3C. Kemudian kita arahkan ke 3B, lalu ke 1B, dan kembali lagi ke 1C. Pada setiap lompatan harus berbelok. Pada titik awal kita beri tanda plus, kemudian min. Begitu seterusnya pada stepping stone terdapat plus dan minus sampai kembali ke plus. Selanjutnya kita cari nilai jalur 1C. Pada setiap sel depannya kan sudah terdapat nilai. Nah, itu kita masukkan dengan plus minus yang sudah ditentukan. Sehingga nilai 1C ketemu 13 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 10 sama dengan min 6. Kemudian kita beralih ke sel 2A. Arah yang diambil adalah 1A. Setelah 1A kita berbelok ke 1B, kemudian ke 2B, baru kembali ke 2A. Sama seperti sebelumnya, kita tandai plus minus. Lalu kita cari nilainya, ketemu 20 dikurangi 25 ditambah 10 dikurangi 25, hasilnya minus 20. Kemudian selanjutnya pada sel kosong 2C. Arahnya kita arahkan ke 3C, lalu ke 3B, kemudian ke 2B, dan kembali lagi ke 2C. Kita tandai plus minus. Kemudian kita hitung nilainya, yaitu 15 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 25, hasilnya minus 19.
Kemudian kita lanjutkan ke sel kosong 3A. Arah jarumnya yaitu ke 1A, kemudian ke 1B, lalu ke 3B, dan kembali lagi ke 3A. Kita tandai plus minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 30 dikurangi 25 ditambah 20 dikurangi 15. Hasilnya yaitu 0. Kemudian dari sel-sel itu kita pilih nilainya yang paling kecil, yaitu 2A negatif 20. Yang kemudian dari negatif 20 itu akan kita jadikan perhitungan biaya dan perbaikan tabel 1. Negatif 20 merupakan hasil dari jalur 2A. Dari jalur itu kita cari nilai yang paling kecil, yaitu 60. Kemudian nilai 60 kita masukkan ke masing-masing sel. 2A karena sel kosong, jadi 0 ditambah 60 sama dengan 60. Kemudian 1A nilainya 60, kurangi 60 dengan 60 maka sama dengan 0. Untuk 1B, 40 ditambah 60 sama dengan 100. 2B, 70 dikurangi 60 sama dengan 10. Kemudian tabel akan kita rubah berdasarkan nilai-nilai tersebut. Nah, ini adalah tampilan tabel yang sudah ditambah. Karena pada tahap perbaikan tabel 1 masih terdapat negatif, jadi perhitungan distribusi belum optimum. Sehingga kita harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Lanjut ke perbaikan tabel 2. Sama seperti sebelumnya, kita cari sel kosong terlebih dahulu. Sel kosong yaitu 1A, 1C, 2C, dan 3A. Kita awali dari sel 1A terlebih dahulu. Arah dari sel 1A yaitu ke 1B. Kemudian ke 2B, lalu ke 2A, dan kembali lagi ke 1A. Kemudian, kita tandai dengan plus minus. Lalu setelah itu kita cari nilainya, yaitu ketemu 25 dikurangi 10 ditambah 25 dikurangi 20, hasilnya adalah 20. Lalu kita lanjut ke sel kosong 1C. Arah dari sel 1C ke 3C, kemudian ke 3B, lalu ke 1B, dan kembali lagi ke 1C. Kita tandai plus minusnya. Lalu setelah itu kita cari nilainya, yaitu ketemu 13 dikurangi 24 ditambah 15 dikurangi 10 sama dengan min 6. Lalu kita lanjut ke sel kosong 2C. Arah dari 2C ke 3C, kemudian ke 3B, lalu ke 2B, dan kembali lagi ke 2C. Lalu kita tandai plus minusnya. Lalu setelah itu kita cari nilainya, yaitu ketemu 15 min 24 ditambah 15 dikurangi 25, hasilnya minus 19. Selanjutnya ke sel kosong 3A. Arah dari 3A ke 2A, kemudian ke 2B, lalu ke 3B, kembali lagi ke 3A. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu setelah itu kita cari nilainya, ketemu 30 dikurangi 20 ditambah 25 dikurangi 25, hasilnya adalah 20. Dari sel-sel itu kita pilih nilainya yang paling kecil, yaitu 2C, negatif 19. Nilai negatif sel yang paling kecil dari jalur 2C adalah 10. Kemudian nilai 10 kita masukkan ke masing-masing sel. 2C karena sel kosong, jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10. 3C, 50 dikurangi 10 sama dengan 40. 3B, 10 ditambah 10 sama dengan 20.
2B 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian tabel akan dirubah berdasarkan nilai tersebut. Ini adalah tampilan tabel yang sudah ditambah karena pada tahap perbaikan tabel 2 masih terdapat negatif, jadi perhitungan distribusi belum optimum. Sehingga kita harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Lanjut ke perbaikan tabel 3. Kita cari mana saja yang terdapat sel kosong. Sel kosongnya adalah 1A, 1C, 2B, dan 3A. Kita awali dengan sel kosong 1A. 1A kita arahkan ke 1B, kemudian 3B, lalu ke 3C, kemudian ke 2C, lalu ke 2A, dan kembali lagi ke 1A. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 25, kurangi 10, ditambah 15, dikurangi 24, ditambah 15, dikurangi 20, sama dengan 1. Selanjutnya, ke sel 01C. 1C kita arahkan ke 3C, kemudian ke 3B, lalu ke 1B, dan kembali lagi ke 1C. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 13, dikurangi 24, ditambah 15, dikurangi 10, hasilnya negatif 6. Selanjutnya ke sel kosong 2B. 2B kita arahkan ke 2C, lalu ke 3C, lalu ke 3B, dan kembali lagi ke 2B. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 25, dikurangi 15, ditambah 24, dikurangi 15, hasilnya 19. Selanjutnya, ke sel kosong 3A. 3A kita arahkan ke 2A, kemudian ke 2C, lalu ke 3C, dan kembali lagi ke 3A. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 30, dikurangi 20, ditambah 15, dikurangi 24, hasilnya 1. Dari sel-sel itu kita pilih nilai negatif yang paling kecil, yaitu negatif 6. Kemudian, nilai sel negatif yang paling kecil dari jalur C adalah 40. Kemudian nilai 40 kita masukkan ke masing-masing sel. 1C karena selnya kosong, maka 0 plus 40 sama dengan 40. 3C 40 dikurangi 40 sama dengan 0. 3B 20 ditambah 40 sama dengan 60. 1B 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Kemudian tabel akan dirubah berdasarkan nilai tersebut. Ini adalah tampilan tabel yang sudah ditambah. Karena pada tahap perbaikan tabel 3 masih terdapat nilai negatif, jadi perhitungan tabel distribusi belum optimum. Sehingga kita harus mengulangi langkah dengan cara yang sama hingga mencapai nilai optimum. Nah, pada perbaikan tabel 4 ini kita cari mana saja sel yang kosong. Sel yang kosong adalah 1A, 2B, 3A, dan 3C. Kita awali dari sel kosong 1A terlebih dahulu. 1A kita arahkan ke 1C, kemudian ke 2C, lalu ke 2A, dan kembali lagi ke 1A. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 25, dikurangi 13, ditambah 15, dikurangi 20, sama dengan 7. Selanjutnya, sel kosong 2B. 2B kita arahkan ke 1B, kemudian ke 1C, lalu ke 2C,
dan kembali lagi ke 2B. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 25 dikurangi 10 ditambah 13 dikurangi 15 sama dengan 13. Selanjutnya, sel kosong 3A. 3A kita arahkan ke 2A, kemudian ke 2C, lalu ke 1C, kemudian ke 1B, lalu ke 3B, dan kembali lagi ke 3A. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 30 dikurangi 20, ditambah 15, dikurangi 13, ditambah 10, dikurangi 15, sama dengan 7. Selanjutnya sel kosong 3C. 3C kita arahkan ke 3B, kemudian ke 1B, lalu ke 1C, dan kembali lagi ke 3C. Kita tandai plus dan minusnya. Lalu kita cari nilainya, ketemu 24 dikurangi 15, ditambah 10, dikurangi 13, hasilnya 6. Apakah sudah optimum? Sudah, karena tidak ditemukan nilai negatif pada perhitungan jalur. Kemudian kita bisa menghitung biaya total dari metode stepping stone ini, di mana Z sama dengan 60 dikali 10 ditambah 40 dikali 13 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 kali 15 ditambah 60 kali 15. Nah, hasilnya adalah 3.370. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dan contoh soal dari kelompok kami tentang metode stepping stone. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.